Anak-anakku, ayo, jangan mager, jangan baper. Maaf YouTuber Kanda, yang ini serius. Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin perkenalkan diri. Saya Ahmad Farud Aziz dari absen 1. Saya Alfian Rizky Dirantama dari absen 2. Saya Anita Terlestari dari absen 4. Saya Putri Mukawarda dari absen 3. Saya Sinta Anissa dari absen 5. Saya Muhammad Dini Palamuti dari absen 20. Saya Muhammad Fadli dari absen 19. Ya, sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Pengertian jinayat. Pengertian jinayat adalah suatu hukum terhadap bentuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan, perzinaan, penuduh zina, pencurian, mabuk, dan perbuatan-perbuatan kejahatan yang sejenis lainnya. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Macam-macam pembunuhan. 1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, qatlu amdin, yaitu suatu pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan seseorang. Dikatakan membunuh dengan sengaja apabila pembunuh tersebut baligh dan mempunyai niat atau rencana untuk melakukan pembunuhan. Memakai alat yang biasanya mematikan manusia, sedangkan orang yang terbunuh adalah orang baik-baik. 2. Pembunuhan seperti disengaja, qatlu shibhi amdin, yaitu pembunuhan yang terjadi sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Perbuatan ini tidak diniatkan untuk membunuh, mungkin sekali dengan main-main. 3. Pembunuhan tersalah, qatlu khotoin, yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Dasar hukum larangan membunuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Quran surat Al-Isra ayat 33. Hukuman bagi pelaku pembunuhan tanpa hak. Yang pertama, pembunuhan yang disengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuh yang disengaja adalah qisas, artinya si pembunuh harus dibunuh juga sebagaimana dia telah membunuh orang lain. Pelaksana qisas adalah hakim tidak boleh menghakimi sendiri, tetapi apabila keluarga si terbunuh telah memaafkan, pelaku pembunuh wajib membayar denda dan berat pembayaran diat mughaladah atau denda berat diambil dari harta si pembunuh dan harus diberikan kepada keluarga si terbunuh dengan tunai. Kedua, pembunuh seperti disengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti disengaja tidak dikisas melainkan diwajibkan membayar diat mughaladah atas keluarga yang terbunuh dan dibayar secara berangsur kepada keluarga terbunuh selama 3 tahun. Yang ketiga, pembunuhan tersalah atau tidak disengaja. Hukuman terhadap pelaku pembunuhan tersalah tidak dikisas melainkan diwajibkan membayar diat mukhafafah atau denda ringan yang harus dibayar oleh keluarga pembunuh kepada keluarga terbunuh. Bayaran itu dilakukan selama 3 tahun, tiap tahun sepertiganya. Selain harus membayar diat, pembunuh tersalah juga harus membayar kifarat. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukum yang begitu tepat guna memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku diancam hukuman dunia dengan qisas dan akhirat di neraka jahanam bagi pembunuh itu. Dan itu membuat efek jera bagi orang-orang yang berbuat perbuatan keji.
Pengertian kisos. Kisos berasal dari kata kisoson yang artinya memotong atau berasal dari kata iskoton yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atau perbuatannya. Menurut Syara, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusak atau penghilang fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Contoh kisos adalah dipotongnya tangan pelaku kejahatan akibat dia telah memotong tangan orang lain. Sedangkan contoh khusus adalah dipotongnya tangan seorang pencuri yang memenuhi syarat pencurian. Hukum kisos. Hukum mengenai kisos ini, baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan, dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Artinya, dan kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bawaannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Macam-macam kisos. Berdasarkan pengertian kisos dibagi menjadi dua, yaitu kisos pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh. 2. Kisos anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Syarat-syarat kisos. Pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, artinya orang jahat. Kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Ketiga, orang yang terbunuh sama derajatnya dengan orang yang terbunuh, seperti Islam dengan Islam. Keempat, kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dan jiwa, anggota badan dan anggota badan, seperti mata dengan mata, dan lain-lain. 5. Pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Hikmah kisos. 1. Dapat memberikan pelajaran pada kita bahwa neraca keadilan harus ditegakkan. Misalnya, nyawa dibayar dengan nyawa, anggota tubuh dibayar dengan anggota tubuh. Kedua, sebagai penggugur dosa bagi pelaku kejahatan. Yang ketiga, dapat memelihara keamanan dan ketertiban dengan adanya ancaman kisos, mendorong orang untuk berpikir lebih jauh bila ada niat untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Yang keempat, dapat mencegah terjadinya pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah.